Perkenalkan, nama saya Nurul Adiatus Soliha, saya dari kelas 6F, reguler pagi, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Syarifuddin. Terima kasih, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa perangkat pembelajaran demi menyelesaikan tugas PPL 1, Micro Teaching, di mana di sini kita ada beberapa perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu Kaldik, yang kedua yaitu RPE, yang ketiga yaitu silabus, yang keempat yaitu Prota, yang kelima yaitu Promes, kemudian ada RPP serta KKM. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kaldik atau kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran atau 2 semester yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, serta hari libur. Di mana bisa kita temui di kalender pendidikan ini kita ada beberapa warna serta beberapa simbol begitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat di screen bahwa di sini kita ada keterangan LHB, LU, LS1, LS2, LPP, LH, RE, FKTS, serta CP. Dimana untuk yang warna putih ini kita minggu efektif atau hari efektif untuk belajar. Sedangkan untuk LU kita beri warna merah atau bisa disebut dengan libur umum. Apa itu libur umum? Yaitu hari Minggu itu. Dalam 1 minggu, kita kan ada hari Minggu. Nah, di situ dijelaskan bahwa libur umum. Begitu. Terus ada LHB. LHB ini juga ditandai dengan warna merah. Apa itu LHB? LHB yaitu libur hari besar, di mana seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Natal, atau mungkin bisa jadi kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Kemudian lanjut ke LS1. LS1 itu libur semester 1. Nah, libur semester 1 ini mana ya? Ini di bulan Desember di minggu terakhir begitu. Untuk LS2 kita libur semester 2 di bulan Juli 2022 di minggu kedua. Ya. Kemudian ada LPP, libur permulaan puasa ditandai dengan warna hijau. Untuk libur sekitar hari raya, LHR ditandai dengan warna merah. Kemudian EF, hari efektif fakultatif, itu diwarnai dengan warna kuning. KTS, kegiatan tengah semester, juga warna kuning. Untuk cuti bersama yaitu CB, ditandai dengan warna biru. Begitu ya. Kemudian setelah kalender pendidikan ini kemudian ada RPE. RPE itu rencana pekan efektif. Nah, di mana rencana pekan efektif ini menjelaskan tentang perhitungan jam efektif dalam 1 semester gitu. Ini kita di semester 1 ya. Di semester 1 dijelaskan bahwa ada 6 bulan dan setiap bulan dijelaskan minggu, berapa jumlah minggu begitu. Nah, di sini kita Juli ada 4 minggu ya. 1, 2, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu. Nah, untuk yang kedua, jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif di bulan Juli yaitu ada 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, setelah itu ada 6 bulan dan dijumlah per minggunya berapa. Nah, di sini ketemu jumlahnya 26. Sedangkan untuk jumlah minggu yang tidak efektif kita ada 5. Nah, berarti ada berapa jumlah minggu yang efektif? Nah, jumlah minggu keseluruhan total dikurangi dengan jumlah minggu yang tidak efektif, yaitu ada 5 minggu.
Jumlah minggu keseluruhan ada 26, sedangkan jumlah minggu yang tidak efektif ada 5. Maka di jumlah dikurangi jumlah minggu keseluruhan 26 dikurangi 5 sama dengan 21 minggu, begitu. Nah, kemudian setelah ketemu jumlah minggu efektifnya berapa, nah, dijumlah lagi berapa banyak jam pelajaran, maka minggu efektif dikali jam pelajaran, begitu. Di sini ada 21 minggu. Semisal saya SKI ada 4 jam pelajaran, maka 21 minggu dikali 4 jam pelajaran yaitu 84 jam pelajaran, gitu. Kalau untuk yang jam pelajarannya ada 2, berarti 21 minggu dikali 2 jam pelajaran, yaitu berapa? 21 dikali 2, berarti 42 jam pelajaran. Nah, di sini ada distribusi alokasi waktu. Di mana distribusi alokasi waktu ini kita ada materi pokok atau kompetensi dasar. Dalam semester 1 ini kita ada 5. Iya, ada 5. Maka 21 minggu dikali 4 jam pelajaran, 84 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan 0, jumlah jam pelajaran efektif 84 dikurangi 0 jam pelajaran, 80 jam pelajaran. Setelah RPE selesai, kemudian kita beralih ke silabus. Di mana silabus ini di sini di silabus saya, karena dalam list kemarin saya SKI kelas 10 semester 2, maka di sini semester 2 diawali dengan menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Nah, 3.8 ini bisa disebut dengan KI atau kompetensi inti. Nah, sedangkan 8 bisa disebut dengan kompetensi dasar. Ini ya, teman-teman. KI 3. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, untuk KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari pembelajaran secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di silabus ini, karena silabus itu rencana pembelajaran pada mata pelajaran SKI untuk saya, itu memberikan gambaran secara garis besar proses pembelajaran dalam 1 semester. Nah, yang saya sajikan ini ada 2 semester. Nah, sedangkan saya dalam list itu semester 2, maka dimulai dengan KI 3 dan KD8, yaitu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini itu kompetensi dasar ya, begitu. Terus indikatornya yaitu menganalisis Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Gitu. Terus kemudian materi pokoknya perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kegiatan pembelajarannya mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Untuk penilaiannya, kita ada 3, pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Nah, untuk alokasi waktunya, kita ada 16 jam pelajaran. Nah, kalau untuk sumber belajar itu tergantung dari guru yang mengajarkan materi tersebut. Entah beliau akan mengambil sumber belajar dari buku, entah dari video, dari internet tadi, maaf karena videonya terpotong.
Maka di silabus ini untuk materi yang pertama kita ada 4 kompetensi dasar dan juga di sini dijelaskan bahwa ada indikator dari setiap kompetensi dasar selalu ada indikator dan selalu ada materi pokok. Nah, materi pokok ini perkembangan Islam masa Rasyidin itu. Tadi yang materi pertama tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, begitu. Kemudian ada penilaian. Penilaian ini ada tiga kategori, yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Bagaimana penilaian itu? Pengetahuan dari masing-masing individu dalam kelas. Jadi kita nanti bisa menganalisis lewat pembelajaran itu bagaimana pengetahuan masing-masing individu, bagaimana keterampilannya masing-masing individu, serta sikapnya. Nah, untuk alokasi waktu kita dalam materi pokok masa Khulafaur Rasyidin ini ada 16 jam pelajaran. Tuh. Ini tadi sudah saya jelaskan dalam video yang terpotong tadi. Kemudian setelah silabus selesai kita beralih ke prota. Apa itu prota? Prota itu susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Nah, tadi di silabus sudah ada alokasi waktunya, ada 16 jam pelajaran. Nah, kalau untuk prota ini dirinci menjadi 2. Nah, ini kan ada kompetensi dasar 3.8 bersanding dengan 4.8. Nah, 3.9 bersanding dengan 4.9. Maka setiap masing-masing kompetensi dasar ini, 2 kompetensi dasar ini ada alokasi waktu 8 jam pelajaran. Nah, ketika digabung untuk materi pertama, perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, ada 16 jam pelajaran tadi di silabus, maka di prota kita dibagi menjadi 2 karena ada 4 kompetensi dasar. Nah, jadi 8 ditambah 8 jadi 16 seperti di silabus. Setelah prota selesai, kemudian kita beralih ke promes. Nah, promes ini penjabaran secara rinci dari prota begitu. Nah, memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Karena saya Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 10 semester 2, tadi materi pokoknya perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, ada 16 jumlah pelajaran tadi seperti di silabus. Kemudian dijelaskan di sini dibagi menjadi 2 jam pelajaran masing-masing minggu begitu. Nah, di sini sudah dijelaskan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, serta Juni. Nah, untuk materi pokok perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin dibagi lagi dari 16 jam menuju ke 2 jam pelajaran setiap minggu. Nah, di sini sudah tertera. Di Januari kita ketemu pembelajaran materi pertama itu di minggu keempat dan minggu kelima. Sedangkan Februari di minggu ke-1, 2, 3, dan 4. Untuk Maret kita di minggu 2 dan minggu ketiga. Nah, di sini juga ada simbol warna begitu. Untuk yang simbol warna kuning itu libur akhir semester. Karena kita ada di semester 2, maka setelah semester 1 ada ujian, kemudian ada libur. Nah, ini dijelaskan di warna kuning, di simbol warna kuning. Nah, kalau untuk yang biru, kita masa ta'aruf siswa madrasah. Setelah libur ada masa ta'aruf, begitu, di minggu ketiga, bulan Januari. Kemudian di sini ada simbol warna hijau. Apa itu simbol warna hijau? Yaitu ulangan tengah semester atau ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, banyaklah istilah-istilah itu. Nah, itu. Nah, setelah promes selesai, maka kita beralih ke RPP. Apa itu RPP? RPP yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Nah, setiap pertemuan, setiap 1 kali tatap muka itu kita mempunyai 1 RPP.
Nah, di sini kita ada materi pokok perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ada berapa KD tadi? Ada 4 KD. Ada 3.8 yang bersanding dengan 4.8 dan 3.9 yang bersanding dengan 4.9. Nah, kelas 10 semester 2, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Nah, untuk yang poin A, di sini sudah tertera tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mengenal siapa itu Khalifah Abu Bakar Rasyid dengan baik, terus memahami proses terpilihnya beliau, terus mengomunikasikan substansi dan strategi dakwahnya beliau itu bagaimana gitu. Nah, di sini ada media. Media itu ada worksheet atau lembar kerja siswa seperti LKS, buku paket. Nah, kalau untuk lembar penilaian itu nanti ada sendiri, dan LCD proyektor itu kita bisa menampilkan atau menayangkan video dari internet tentang bagaimana itu perjuangan dari beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau Umar, Utsman, Ali begitu. Nah, ada alat, bahan, penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan internet. Kemudian di poin B, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini karena kita awal dari semester 2 atau semester genap, maka pertemuan pertama dan pertemuan kedua, maka didahului dengan peserta didik memberi salam, membimbing siswa untuk berdoa begitu. Terus guru mengecek kehadiran peserta dan memberi motivasi. Untuk memberi motivasi ini karena mungkin kita materi tentang Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, karena lebih banyak bercerita atau mungkin siswa merasa bosan, maka bisa di sela-sela pembelajaran kita mengeluarkan yel-yel atau memberikan ice breaking kepada siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang diajarkan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah belajar. Nah, di sini ada kegiatan inti, yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, creativity, gitu. Untuk kegiatan literasi itu peserta didik diberi motivasi panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca. Bagaimana mereka bisa melihat tayangan atau bacaan terkait materi yang dijelaskan, yang dipelajari untuk pertemuan pertama dan kedua ini. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritik. Nah, di situ sudah tertera penjelasannya. Juga ada collaboration atau kerjasama. Jadi nanti dibentuk beberapa kelompok untuk berdiskusi bagaimana mereka, sejauh apa mereka mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu. Terus di sini juga ada berkomunikasi bagaimana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau mungkin bisa menjelaskan semisal guru memberikan tugas setiap kelompok membuat makalah, maka dipresentasikan, dikomunikasikan secara bersama di depan kelas. Untuk kreativitas, bagaimana peserta didik, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah pembelajaran selesai, materi-materi sudah dijelaskan, sudah juga ada tanya jawab. Nah, maka pembelajaran ditutup dengan bersama, yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, terus memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Seperti semisal di pertemuan pertama dan kedua ini kita membahas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyampaikan kepada peserta didik bahwa minggu ke depan kita belajar tentang materi Khalifah Umar bin Khattab seperti itu. Dan kemudian ditutup dengan doa.
Nah, setelah itu ada poin ke-C, yaitu penilaian hasil pembelajaran. Di mana penilaian hasil pembelajaran ini kita ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, bagaimana sikap siswa dalam proses pembelajaran, bagaimana pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta keterampilan yang sudah saya jelaskan tadi di mana tadi? Di silabus, ya, tentang pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Nah, setelah RPP selesai, kemudian kita lanjut ke KKM. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal, di mana kriteria ketuntasan ini ditentukan oleh satuan pendidikan, begitu. Nah, di sini kembali lagi karena saya tadi mata pelajaran SKI, di materi pertama atau materi yang pertemuan 1 dan 2 itu ada kompetensi dasarnya, kita ada 4, 3.8, 4.8, 3.9, 4.9. Maka setiap kompetensi dasar ada indikatornya, yaitu menganalisis Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, menganalisis Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, begitu. Nah, di sini ada kompleksitas. Kompleksitas itu mengidentifikasi indikator. Terus ada daya dukung, terus ada impact. Nah, di sini kompleksitas itu ada tinggi 50 sampai 64, kita beri 54, daya dukungnya di sedang 75 dan impactnya sedang 66. Maka KKM-nya ketemu 65. Di akhir KKM itu nanti ada dijelaskan total indikatornya berapa, ada 11, kemudian jumlah nilai KKM berapa. Nah, nilai KKM semester 2, jumlah nilai KKM dibagi total indikator. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman serta dosen yang sudah melihat tayangan yang saya sajikan baru saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.